perdalam dengan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang menurut kami berat gitu ya, menjadi juara di tengah pandemi begitu, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengatur diri kita, memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk berbuat yang terbaik. Menjadi juara adalah salah satunya. Baik, seperti biasa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ari Gunawan, saya seorang guru mengajar mata pelajaran IPA di SMP tetangga ya, di SMP Muhammadiyah 3 Depok, Mugadeta. Saat ini saya diberikan tugas sebagai pembina Platinum Robotik dan Mugadeta Astro Club. Untuk ketugasan di sekolah, mulai tahun ini kami bergeser dari beberapa tahun sebelumnya di bidang kesiswaan yang bersama dengan anak-anak. Mulai tahun ini kami mendapatkan tugas di bidang kurikulum. Tapi insya Allah nanti sedikit pengalaman yang kami miliki, bagaimana membimbing anak dan mengarahkan mereka menjadi juara akan kami bagikan kepada anak-anakku sekalian, dan mungkin ibu bapak guru yang hadir di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, kegiatan ini adalah kegiatan berbagi, bukan guru dengan siswanya ya, tapi kita berbagi pengalaman dan mencoba melihat hal-hal baru yang mungkin bisa kita jadikan titik tolak gitu ya, titik awal kita untuk membangkitkan semangat berprestasi dan menjadi juara di tengah pandemi ini. Baik, izinkan kami mulai. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Ananda sekalian, kelas 8 dan kelas 9 yang telah melewati satu level, gitu ya, melewati proses belajar sehingga dinyatakan naik ke kelas 8 maupun naik ke kelas 9. Sebuah hal yang perlu dan patut kita syukuri. Di tengah pandemi dengan segala keterbatasan, anak-anakku semuanya masih bisa menyelesaikan program pembelajaran dengan baik, sehingga bisa naik ke kelas 8 maupun kelas 9. Di awal pertemuan ini saya mencoba membangkitkan kembali ingatan kita dengan sebuah nasihat gitu ya. Ini nasihat ini Pak Ari atau Kak Ari temukan atau terima ketika mungkin seusia kalian. Nasihat ini saya terima di kelas 8 waktu saya masih sekolah SMP. Salah seorang guru saya itu menuliskan di papan tulis yang besar begitu di depan kelas ketika memulai tahun ajaran baru. Beliau menuliskan pesan seorang tokoh begitu ya, namanya Cuthbert. Namanya Cuthbert. Nanti silahkan di googling sendiri, namanya Cuthbert. Saya ubah kata-katanya sesuai dengan apa yang saya pahami begitu. Seperti yang ada di layar para peserta semuanya, anak-anakku, ibu bapak guru semuanya. Pesannya begini, tidak ada yang dapat mengulang kehidupan dengan berjalan ke masa lalu. Namun semua dapat memulainya sekarang dan membuat akhir yang baru. Ada 4 kata yang Pak Ari beri warna berbeda gitu ya. Yang pertama, kita tidak bisa mengulang kehidupan dan kembali ke masa lalu. Anak-anakku semuanya sudah naik ke kelas 8 dan naik ke kelas 9, tidak bisa kembali lagi, ya Allah berharap aku pengen ngulang lagi nih kelas 8 begitu ya, supaya di kelas 8 kemarin yang belum maksimal saya perbaiki lagi. Yang kelas 7 kemarin belum maksimal, saya perbaiki lagi. Tentu tidak bisa. Karena masa lalu itu menurut Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah, mengatakan salah satu hal yang paling jauh dari hidup kita. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Namun semua dapat memulainya sekarang. Anak-anakku semuanya, mungkin dari hari Senin kemarin ya, 12 Juli itu titik awal kita di semester gasal tahun pelajaran 2021-2022, kita sama-sama start di tempat yang sama kembali. Anak-anak yang kelas 7 naik kelas 8, walaupun 7 kemarin bagaimanapun nilainya, bagaimanapun prestasinya, semuanya dimulai lagi dari awal di kelas 8. Semua memulainya dari titik yang sama lagi, di tahun ajaran yang baru ini. Tapi, dengan kita berproses nanti di kelas 8 maupun di kelas 9, kita bisa membuat akhir yang baru. Bisa membuat akhir yang berbeda, yang tentunya mungkin bisa lebih baik daripada apa yang telah anak-anakku semuanya lakukan di tahun yang lalu. Jadi kalau
orang melihat itu ya naik motor itu ya lihat spion itu sesekali saja ya. Kita melihat masa lalu sesekali saja untuk introspeksi, tetapi kemudian kita lebih banyak melihat ke depan, melihat jalan ya, melihat arah gitu ya, kemana kita akan pergi gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita belum atau tidak melihat potensi yang sebenarnya kita miliki. Mungkin kita merasa diri kita itu kucing gitu ya. Kemudian ketika kita bercermin dari orang lain menganggap kita itu seperti tiger atau seperti harimau yang punya kekuatan yang lebih besar. Kadang-kadang hanya kita belum mengetahui saja betapa hebatnya potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi start point-nya adalah kita memulai semuanya dari awal, di tahun yang baru, di kelas yang baru, dengan semangat yang baru, untuk menjadi seperti yang diinginkan tadi di awal oleh Ibu Elita mengatakan, menjadi juara di masa pandemi. Ada sedikit video, silahkan dilihat. Ya, baik. Sebuah video tadi mungkin menggambarkan apa yang mungkin kita alami ya. Tidak hanya anak-anakku sekalian, tetapi kami juga sebagai ibu bapak guru kalian. Kadang-kadang kita menginginkan tujuan, namun kita tidak mencapainya karena suatu hal, kondisi begitu ya. Kita sering menyalahkan keadaan. Tuh, kenapa ini mobilnya mogok? Padahal kurang sedikit lagi. Wah, nanggung nih, sedikit lagi aku bisa sampai nih begitu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Kita kadang-kadang marah, kita kadang-kadang kecewa, frustasi. Ah, padahal dikit lagi nih saya KKM. Ah, padahal dikit lagi saya bisa jadi peringkat 1 di kelas. Ah, dikit lagi saya bisa juara begitu ya. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Kadang-kadang kita mengeluh itu kejadian tersebut terjadi dalam diri kita. Namun ternyata Allah memiliki rencana yang lain gitu ya. Kadang-kadang Allah itu memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Jadi di setiap kejadian pasti ada nilai yang bisa kita syukuri. Termasuk orang yang dalam mobil tadi, coba saja kalau mobilnya tidak mogok gitu ya, mungkin dia tidak hidup ya, atau malah terkena musibah begitu ya. Mungkin saja kalau saya nilainya sangat bagus, malah saya akan sombong gitu ya. Jadi Allah memberikan kesempatan saya, nilainya belum maksimal, untuk saya belajar lagi supaya saya lebih keras lagi dalam belajar. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap keadaan pasti ada kesempatan untuk kita bersyukur, melihat hikmah di balik sebuah kejadian yang kita alami. Termasuk di dalamnya adalah pandemi ini. Jadi ketika pandemi ini terjadi, bukan berarti semuanya sudah tidak ada harapan, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Kita selalu mengutamakan husnudzon ya, positive thinking pada Allah, pasti ada rencana lain yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan Zoom meeting seperti ini. Kegiatan biasanya di sekolah, ketemu langsung dengan Bapak Guru. Mungkin teman-teman semuanya tidak pernah membayangkan sebelumnya akan lebih banyak waktu di rumah gitu ya. Ketika kaum rebahan itu menjadi pahlawan gitu ya. Jadi di rumah itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk melawan pandemi ini. Jadi semuanya ketika kita berpikir positif, tentunya kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan semuanya dengan lebih baik ya. Karena di dalam otak kita itu kalau Pak Ari di IPA itu ada hormon-hormon yang ketika dibangkitkan dalam rasa senang itu bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kita mulai awal semuanya dengan positive thinking ya. Kita awali dengan berprasangka baik terhadap apa yang ada. Sebagai contoh ini gambar ini baru Pak Ari terima tadi pagi di pesan WA begitu ya. Kan sekarang zamannya WA, zamannya Telegram, zamannya
media sosial gitu ya. Ada teman yang mengirimkan pesan ini menurut Pak Ari bagus sehingga Pak Ari tampilkan ya. Baru tadi saya tambahkan di slide gitu ya. We cannot control everything, we can choose how we react. Kita tidak dapat mengontrol semuanya. Kita dapat mengontrol semua hal yang terjadi dalam diri kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menyikapinya. Ini gambarnya ini penuh makna sekali ya. Sama-sama kehujanan gitu ya. Ada hujan gitu ya. Aduh, kehujanan, basah gitu ya, teriak-teriak kok hujan, cuciannya belum kering, terus aku mau pergi ke sini nggak bisa, dan seterusnya. Ada juga orang yang kemudian diam gitu ya, aduh hujan, aku punyanya selimut, aku punyanya jaket, ya sudah jaketnya tak pakai untuk mengamankan diri dari hujan ya, berteduh di bawah jaketnya masing-masing sambil terus berjalan misalkan. Atau mungkin tidak sempat untuk menghardik hujan. Ya Allah kok kenapa hujan ya? Langsung dia cari payung, langsung dia pakai payungnya. Atau mungkin yang terakhir ini yang paling lucu nih. Dia ketawa-ketawa, bahagia, hujan-hujanan, mensyukuri air hujan, tanamannya bisa tumbuh, bisa berkembang. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal apapun kita punya kesempatan untuk menyikapi gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol semuanya, wah nggak usah hujan hari ini ya. Tetapi kita bisa melakukan atau memanajemen diri kita, kalau hujan saya mau ngapain ya. Jadi semua hal seperti itu ya. Jadi anak-anakku semuanya, mungkin ibu bapak sekalian, dalam kondisi apapun yang kita utamakan adalah bukan menyalahkan keadaan, tetapi bagaimana kita menyikapi keadaan itu dengan sikap yang terbaik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini gambar yang menurut saya bagus. Saya dapat tadi pagi ya, saya coba share ke anak-anakku semuanya. We cannot control everything. Kita tidak bisa mengatur semuanya, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menyikapi. Semoga menjadi pahala bagi yang membuat ya, termasuk yang menyebarkannya, karena menurut kami ini adalah sebuah nasihat dan ilmu yang baik. Dalam menyikapi keadaan ini ada 4 hal ya, atau 3 hal lah utamanya yang bisa dilakukan seseorang ketika menyikapi masalah gitu. Karena kita akan berbahas tentang menjadi juara di era pandemi begitu. Kita kembali dari awal, dimulai dari masalah yang ada gitu ya. Masalah yang ada adalah adanya pandemi. Kita tidak pernah mengetahui atau tidak pernah menyangka sebelumnya kalau akan terjadi pandemi seperti sekarang ini. Jadi tidak ada yang pernah tahu dan tidak ada yang pernah menyiapkan diri begitu ya, kalau akan ada pandemi. Semuanya memulai start yang sama ya. Jadi banyak orang yang kecewa, takut, kemudian menyalahkan satu dengan yang lain dan seterusnya ya. Jadi masalahnya sama, pandemi. Namun ketika ada pandemi itu ada 3 cara ya, cara berpikir kita untuk menyikapinya anak-anak. Baik anak-anak sebagai siswa maupun kami sebagai ibu bapak guru di sekolah begitu ya. Yang pertama ketika orang memiliki mindset yang tertutup gitu ya. Fixed mindset gitu ya. Mindset yang tidak bisa diubah ya. Mindsetnya tetap stagnan gitu ya. Ketika orang yang seperti itu tidak mau membuka pikirannya, tidak mau membuka hatinya gitu ya. Dia hanya akan dalam ketakutan, menyalahkan keadaan, cemas gitu ya. Aduh ini gimana, saya nggak punya harapan, nanti kalau gini. Istrinya hanya mengeluh, putus asa, dan tidak punya harapan. Gitu. Itu orang-orang yang fixed mindset. Namun di sisi lain juga ada orang yang memiliki pikiran bertumbuh atau growth mindset. Aduh, saya dapat pandemi ini, dia mencari informasi, kemudian dia memahami bagaimana dampaknya dan bagaimana dia harus menyikapinya. Jadi kalau orang yang pikirannya terbuka ketika dia mendapatkan masalah, dia mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, begitu ya, dia akan berpikir kemudian mencari solusi. Dia akan mengetahui lebih jauh tentang apa yang terjadi dan memikirkan bagaimana dia bersikap. Tidak hanya karena ini masalah pandemi, yang penting saya selamat, saya sehat, begitu ya. Di atasnya growth mindset ada satu level lagi, yaitu innovation mindset. Berpikir untuk inovasi. Dia menggunakan kejadian dan informasi yang dia terima tadi ya, growth mindset-nya jalan tadi, kemudian dia berpikir untuk mencari peluang gitu ya, mencari peluang dari apa yang ada di pandemi ini. Ada yang jualan masker, banyak sekali.
ada yang kemudian jualan obat-obatan penambah stamina dan daya tahan tubuh gitu ya, yang dulu sebelumnya tidak laku ya, jamu, wedang uwuh dan sebagainya, kemudian harga jahe sampai naik luar biasa karena bisa meningkatkan imun tubuh, kemudian banyak yang kemudian mengubah ya bimbingan belajar yang dari tatap muka di kelas kemudian membuat bimbel online. Bayangkan berapa banyak bimbel yang kemudian tumbuh secara online ya, mulai dari yang iklan di TV setiap seminggu sekali di semua TV acaranya sama, kemudian share-sharean di banyak tempat gitu ya tentang kegiatan semacam ini. Itu adalah wujud sebagai innovation mindset. Dia melihat masalah, tetapi tidak hanya sekedar membuka diri terhadap masalah itu dan mencari solusi, dia mencari peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jadi inovasinya berkembang gitu ya. Jadi harapan kita nanti, saya mengingatkan diri saya sendiri dan anak-anak semuanya, ayo kita menjadi pribadi yang memiliki growth mindset dan innovation mindset. Jadi hanya menerima keadaan kemudian memahaminya, setelah itu melihat peluang gitu ya, apa yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya anak-anakku semuanya melihat di sekolah ya, khususnya di Depok ini kan sekolah Muhammadiyah itu sangat kolaboratif sekali. Beberapa kali kemarin komunikasi membuat lagu bersama. Itu salah satu bentuk innovation mindset. Di Muhadesta juga kemarin membuat lagu itu Sang Juara atau apa itu ya, kami juga melihat itu sangat bagus sekali gitu ya. Berkah pandemi membuat kita berpikir keras untuk melakukan inovasi-inovasi. Hampir semua sekolah sekarang punya studio gitu ya, punya studio untuk Bapak Ibu guru mengajar jarak jauh. Menggunakan LMS atau Learning Management System di sekolahnya masing-masing, belajarnya daring online ya. Baik pakai aplikasi maupun menggunakan pertemuan maya ya, Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya. Itu adalah salah satu innovation mindset. Nah, innovation mindset ini yang bisa membawa kita menjadi juara ya, menjadi juara di pandemi. Kita bisa melihat peluang dan masalah yang ada untuk kita cari solusi dan bisa menjadikan kita leading gitu ya, the leading school ya, itu jargonnya Muhadesta ya, the leading school, become the leading school. Jadi anak-anak di Muhadesta adalah anak-anak juara yang akan menjadi pemimpin gitu ya, memimpin dan berada di depan gitu ya. Khususnya di pandemi ini kesempatan kita untuk menggali lebih jauh peluang-peluang yang ada. Tapi mohon izin ya, kami mengubah sedikit gitu ya dari tema yang diminta begitu menjadi juara di masa pandemi. Kami memiliki satu frame yang sedikit growth gitu ya, sedikit bertumbuh yang mungkin berbeda. Kalau kita biasa mengatakan juara itu adalah target gitu ya, terkadang kalau juara itu fokusnya adalah mengalahkan orang lain. Jadi kalau kita mengambil kata juara itu seakan nanti ada yang winner, ada yang loser. Padahal di zaman sekarang ini, di zaman era revolusi 4.0, era disrupsi, begitu ya. Sekarang yang kita utamakan adalah bukan lagi sekedar kompetisi, tetapi juga kolaborasi. Jadi, Pari akan mengubah kata juara tadi, tidak hanya sekedar menjadi juara yang menang, begitu ya, tetapi memenangkan perlombaan, menjadi yang leading di urutan pertama misalkan, tetapi kita ubah juara ini sebagai nilai prestasi. Juara ini adalah sebuah prestasi. Jadi setiap orang memiliki potensi sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Terkadang kalau menjadi juara dibatasi oleh jumlah gitu ya. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, juara favorit mungkin ya. Tetapi ketika prestasi tentunya akan jauh lebih banyak yang bisa dibagikan. Misalkan di dalam kelas kalau diambil juara 1 sampai juara 5 misalkan ya, juara 1 sampai harapan 2 habis. Nanti 30 anak lagi dapat apa begitu ya. Tapi ketika kita mengambil sudut prestasi, tentunya setiap anak punya prestasinya masing-masing. Mungkin si A itu nilai terbaik untuk pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan. Si B juara dalam bidang bahasa Inggris terbaik misalkan, dan seterusnya. Sehingga semua anak punya kesempatan yang sama menjadi anak yang berprestasi. Jadi ketika juara itu mungkin dibatasi oleh jumlah, tetapi ketika kita mengambil prestasi, tentunya akan jauh lebih banyak orang yang memilikinya. Sehingga tidak mungkin, bukan tidak mungkin maksud saya, semua anak memiliki prestasi. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kita coba geser dari juara yang hanya juara menjadi prestasi sehingga semuanya bisa menikmati ya, berprestasi di masa pandemi. Ya.
Jadi kita bergeser dari kompetisi menuju kolaborasi. Kenapa begitu? Kalau kompetisi tadi Pak Ari bilang seakan-akan gitu ya, dalam tanda kutip menjadi winner dan loser, ketika ada yang menang maka ada yang kalah, tetapi dalam kolaborasi kita bisa belajar banyak hal gitu ya, belajar teamwork gitu ya, kerjasama gitu. Tidak mungkin seseorang menghasilkan video klip yang bagus hanya gara-gara vokalisnya, tentu tidak. Ada kameramennya, ada editornya, ada skenario yang ditulis oleh penulisnya, kemudian ada sutradaranya gitu ya. Ada produser eksekutif yang mengumpulkan biaya dan dananya misalnya. Jadi ada bagian perlengkapan yang menyiapkan sarana prasarananya, propertinya. Jadi dengan kita berkolaborasi ada teamwork gitu ya, ada kerjasama. Dan kerjasama itu. Hari ini ada kegiatan apa? Nomor ini kok nggak dimasukin? Itu belum Zoom, Mama malah dikelarin. Ya, Zoom apa? Kamu gini. Ya Zoom itu Mama, astaga. Ya, iya malah dikelarin. Ya, kita tunggu. Masih ada yang ingin bergabung bersama kita di ini ya, sepertinya. Halo Rafli. Muhammad Rafli. Nah, sudah Om. Sudah, siap. Jadi Mas Rafli tadi adalah salah satu contoh bentuk kolaborasi di dalam ruangan ini. Ruangan Zoom ini juga menunjukkan ruang kolaborasi. Tadi kita dengar ya, seseorang itu tidak bisa sendirian gitu ya. Ya berkolaborasi dengan orang lain, bertanya, lagi apa, lagi nge-zoom. Nah, mungkin lupa mikrofonnya belum dimatikan saja. Itu bukti kalau kita tidak bisa hidup sendiri sekarang. Kita membutuhkan orang lain ya. Kadang-kadang sedang nge-zoom, gelap gitu ya, butuh lampu penerangan. Saya pernah itu ya webinar begini, kemudian lampunya redup, saya minta bantuan pendamping hidup saya yang di rumah gitu ya, menghidupkan lampu flash di depan gitu ya. 1 jam itu ngeflashin suaminya webinar gitu ya. Jadi memang kita tidak pernah bisa sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita menjadi juara atau menjadi orang yang berprestasi itu bukan karena usaha kita, tetapi karena dukungan banyak orang yang membuat kita sukses. Jadi kita geser dari kompetisi ke kolaborasi. Ada pertukaran ide ya dengan kolaborasi gitu ya. Misalkan ada lomba membuat poster begitu ya. Semuanya ikut lomba 10 orang, saling berbagi gagasan. Kamu kurangnya begini, kalau kamu bikin begini akan muncul ide-ide baru yang segar gitu ya. Akan ada inspirasi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain atau bagian dari kelompok yang lain. Sehingga sekarang banyak sekali kegiatan yang sifatnya tidak hanya individual tapi kelompok gitu ya. Lomba penelitian siswa ya kelompok berdua gitu ya. KSN walaupun diambil 1 tetapi dalam sekolah biasanya 3 orang yang dilombakan itu supaya terbangun semangat kolaborasinya, semangat berbaginya, selamat mendukungnya, muncul kepercayaan ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu pentingnya kita berkolaborasi. Jadi tadi juara yang di awal tadi kita lagi menjadi semangat berprestasi. Semangat berprestasi tidak hanya berkompetisi tetapi juga bagaimana kita berkolaborasi. Nah, judulnya tadi ya, jadilah bintang. Ya, kenapa bintang itu ya? Karena bintang itu kan jumlahnya banyak, semuanya bersinar masing-masing begitu ya. Jadi tidak hanya satu bintang yang lain kemudian redup gitu ya. Bukan seperti di siang hari matahari menjadi rajanya, bintang yang lain tidak nampak gitu ya. Tapi kita kembali ke dalam suasana malam begitu ya, di mana bintang-bintang ya semuanya bersinar masing-masing. Kita tidak, bahkan kadang-kadang sampai nggak tahu bintang itu yang apa namanya, walaupun memang ada salah satu atau salah banyak bintang yang kita kenali ya untuk rasi bintang begitu, tetapi bukan berarti kita melupakan bintang-bintang yang lain. Jadi kita berharap semuanya anak-anakku dari SMP Muhammadiyah 2 Depok Muhadista itu menjadi bintang-bintangnya masing-masing, bintang dengan keunggulannya masing-masing. Nah itu yang kita coba bangkitkan gitu ya. Jadi tidak hanya si A terus itu lomba si A, lomba si B, matematika si A, si B. Nanti akan ada lagi sisi-sisi yang lain, si C, si D, si Z itu punya kesempatan dan peluang yang sama. Jadi semua adalah bintang gitu ya. Maka mungkin kalau banyak motivator mengatakan ketika kita terlahir ke bumi ini kita sudah sebagai juara. Dari jutaan sel kelamin pria yang berjuang itu hanya satu yang jadi dan menjadi diri kita ya, menjadi saya dan Anda semuanya. Jadi kita semua sudah terlahir sebagai seorang juara, menjadi seorang petarung ya sejak awal begitu ya. Tentunya kita memiliki modal yang sama untuk menjadi bintang. Jadilah bintang ya, kita mengambil semangat menjadi bintang. Bintang itu banyak, mungkin ada 1-2 yang lebih terang karena usahanya yang lebih gigih gitu ya. Jadi yang lain
tetap bersinar dengan sinarnya masing-masing. Itu dimulai dari kita, ini sangat banyak, ini mungkin Ibu Bapak Guru sudah menyampaikan, sering kali menyampaikan bahwa setiap orang, setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Tidak semuanya harus pintar matematika, tidak harus semuanya pintar IPA, tidak semuanya pintar bahasa, mereka punya kecerdasannya masing-masing. Ada yang memiliki kecerdasan musikal ritmik, ya, ritmik musik, ya, kecerdasan musik. Kalau dia rengeng-rengeng gitu ya, baru nana itu dari nada yang bagus ada. Ada yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Kalau dia ngomong itu ya sudah seperti news anchor gitu ya, penyiar berita atau pembaca puisi yang handal gitu ya ketika dia berbicara. Ada yang memiliki kecerdasan logikal matematika. Wah, kalau ketemu soal matematika, soal penalaran itu langsung tak-cek gitu ya. Ada yang bisa seperti itu. Ada yang memiliki kecerdasan visual, ada yang memiliki kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan yang lain. Jadi kecerdasan ini sangat banyak. Jadi kita semuanya itu pasti memilikinya. Pasti memilikinya. Namun hanya ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 mungkin ya yang menonjol yang ada di dalam diri kita. Itu yang penting untuk kita gali. Saya ini sebenarnya fokusnya di mana nih? Saya ini sebenarnya lebih cenderung ke arah mana? Apakah saya kok matematika nggak pernah berhasil? Apakah memang saya otak kiri saya lebih ke arah matematikanya lemah, otak kanan saya di musik dan seninya lebih bagus misalkan. Nanti kita harus melihat diri kita masing-masing. Dan itu yang bisa memahami adalah anak-anakku sekalian. Anak-anakku bisa memahami, oh saya itu semangat gimana sih gitu ya. Ada orang yang ketika dia bertemu orang lain baru ngobrol sebentar gitu nyambung gitu ya. Supel sekali orangnya, mungkin dia punya kecerdasan intrapersonal. Wah, seneng kuragi ngomong setitik, begitu ya di kelas ya. Ada usulan di diskusi, dia ngomong, teman-temannya, oh iya ya, bagus ya. Nah, mungkin dia punya kecerdasan intrapersonal itu. Cocok itu jadi politisi, jadi pemimpin organisasi, jadi kepala sekolah mungkin ya besok begitu. Jadi direktur perusahaan. Jadi banyak sekali hal yang mungkin bisa didapatkan di depan, di masa depan. Jadi tidak sekarang memperolehnya. Jadi banyak sekali kecerdasan, tadi ada 8 kurang lebih kecerdasan majemuk yang perlu dipahami dan dijadikan bekal ya untuk mengetahui di mana sih sebenarnya kita berada. Kalau bicara teorinya malah teori ya, kita nanti akan banyak ke arah kejadian nyata yang kita alami di keseharian. Dari kecerdasan yang banyak tadi, kita yang paling penting di awal adalah untuk menjadi pribadi yang berprestasi atau menjadi juara tadi, kita harus menemukan passion kita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh juga bingung sih passion saya itu di mana gitu. Kalau ditanya kamu itu hobinya apa gitu ya, jawabnya standar gitu ya. Kalau saya sering nulis di form biodata siswa itu hobi gitu ya, membaca, menulis, main e-sport gitu ya. Itu paling banyak sekarang, nonton YouTube gitu ya. Terus sekarang mulai banyak lagi yang nulis membuat konten ya, posting Instagram, macam-macam sekarang. Jadi kita harus berusaha melihat passion kita itu di mana. Nah, passion itu apa sih sebenarnya gitu ya? Passion saya apa gitu ya? Ini Pak Ari kutip dari beberapa sumber gitu ya. Untuk menemukan passion kita itu kita lihat dari 5 hal ini. Yang pertama, apa yang kalian sukai? Nah, itu bisa saja itu adalah passion kalian gitu ya. Oh, saya sukanya nulis nih. Wah, passion saya menulis. Saya harus jadi penulis terkenal. Saya harus jadi penulis dengan buku bestseller. Saya jadi penulis dengan Wattpad saya itu dilihat oleh sekian ribu orang. Sekarang kan zamannya zaman digital gitu ya. Nulisnya nggak hanya sekedar jadi story kemudian hilang dalam waktu 24 jam, tapi bisa jadi caption di Instagram, jadi postingan di Facebook, atau mungkin kalau yang suka baca itu ada di Wattpad gitu ya. Jadi akan menjadi sebuah karya ke depan. Kalau itu yang kalian sukai di dunia menulis. Saya sukanya nonton film. Wah, dari nonton film itu punya ide gagasan untuk membuat film sendiri. Jangan hanya jadi konsumen ya, kita jadi produsen ya. Latihan nulis skenario. Sesi pertama apa-apa, sesi kedua apa dan seterusnya. Di pengalaman yang ditemukan itu menjadi kesempatan untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Sukanya dengerin musik gitu ya, sudah mulai hafal nada. Naikkan 1 level dari cover lagu. Cover lagu. Walaupun ya cover lagu perdebatan sih ya, banyak yang lebih terkenal daripada pemilik lagu aslinya. Tapi itu mungkin ada salah satu cara. Saya sukanya olahraga, sepak bola misalkan, badminton ya.
apakah itu passion saya gitu ya? Apakah hanya sekedar bisa ataukah bisa saya gali untuk jadi sesuatu identitas saya di masa depan. Saya menjadi seorang pemain badminton yang handal. Apakah saya mampu untuk itu atau tidak? Jadi kita coba gali apa yang kalian sukai itu apakah bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih nantinya. Yang kemudian ciri passion yang kedua adalah kalian mau melakukannya walau tidak dibayar. Wah, ini salah satu ciri melakukan sesuatu dengan passion. Passion saya itu alam gitu ya. Oh, mendaki gunung gitu ya. Itu nggak ada yang bayar, malah bayar gitu ya. Sewa tenda, sewa tasnya, sewa ranselnya, sewa kompornya dan sebagainya ketika nanti di atas gitu ya. Atau mungkin e-sport gitu ya. Wah, saya main e-sport ya, nggak dibayar, malah bayar ya, beli kuota dan seterusnya. Ada yang sukanya ngeband gitu ya, sewa studio dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita rela untuk keluar uang, keluar biaya, tidak dibayar gitu, untuk melakukan yang kita senangi tadi. Kemudian yang ketiga, mudah bagi kalian untuk melakukannya, tetapi sulit bagi orang lain. Ya. Contoh gitu ya, sketsa, gambar gitu ya. Kalian mungkin lihat ada apa gitu ya, di depan ada gambar gurunya ngajar gitu ya. Kadang-kadang ya beberapa anak yang istimewa itu begitu. Gurunya ngajar itu yang dicatat bukan mata pelajarannya, tapi yang dicatat, yang digambar adalah guru ketika mengajar ya. Nanti dibikin sketsa gurunya. Bagi orang lain gambar susah, tapi bagi dia hanya gores beberapa goresan sudah kelihatan nih bakal jadi gambar yang bagus. Itu mungkin itu passion kalian gitu ya. Seperti tadi Pak Ari bilang di awal gitu ya. Remeng-remeng itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Gremeng-gremeng nada sesuatu sambil ini gitu ya. Tapi bisa jadi nada yang bagus itu mungkin kalian passionnya di dunia tarik suara gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kalian lihat di sana. Kemudian yang keempat, kegiatan yang susah menghentikannya. Jadi kalau kalian sudah melakukan itu, seakan-akan itu dunia kalian dan yang lain itu ngontrak gitu ya. Jadi nggak paham gitu ya. Nggak dianggap nggak ada gitu ya. Lagi main begitu ya, lagi menulis gitu ya, disuruh dipanggil ibunya susah dan sebagainya. Mungkin saja itu adalah ciri-ciri passion kalian di situ. Sehingga ketika kalian sudah fokus di situ, susah diganggu oleh ritme kegiatan yang lain. Nah, coba dibayangkan, mungkin ketemu passionnya nggak? Kemudian yang terakhir, topik yang ketika dibicarakan itu membuat kalian tertarik atau semangat. Gitu. Contoh gitu ya, ini Pak Ari punya murid gitu ya. Ketika sudah dengar kata Korea gitu ya, dia sudah langsung pikirannya kemana-mana ya. Jadi sudah langsung si A, si B, si C, BTS dan sebagainya sudah langsung frame-nya sudah masuk gitu. Padahal yang diterangkan adalah pelajaran IPS negara-negara di Asia Timur gitu ya tentang Korea yang dibayangkan sudah langsung kemana, K-pop-nya dan seterusnya. Jadi ketika orang sudah punya ketertarikan di satu tempat, maka ketika disebut namanya itu kadang-kadang bergetar hatinya gitu. Jadi akhir diomong ke sidik ya. Sesok badminton yuk, langsung bus, langsung semangat ya. Besok mabar yuk, langsung bus gitu ya. Jadi besok reading yuk, goes yuk, langsung bus. Gitu. Jadi kadang-kadang itu adalah passionnya. Jadi passion itu membuat kita melakukan setidaknya 5 hal ini ya. Membuat kita suka, melakukannya walaupun tidak dibayar, bagi kita mudah dilakukan, tetapi sulit bagi orang lain. Kalau kita sudah melakukan, senang itu angel dihentikan, ya susah dihentikan. Kemudian kalau dengar tentang itu, hal itu sudah kita membuat tertarik atau semangat gitu ya. Nah ini contoh gitu ya. Tari itu pernah melakukan tes diagnostik untuk anak-anak di pelajaran ya, bukan di sekolah gitu ya. Kayak menulis gitu ya, apa yang membuat kalian senang dalam belajar. Ya ada yang menuliskan ini. Saya senang itu kalau belajar sambil lihat anime, ada yang sambil K-popan. Saya tuh tim wibu Pak, saya tim K-popers Pak, dan otaku lah dan macam-macam anak-anak sekarang ya. Tapi kemudian saya gali lebih lanjut, anak ini hebatnya di mana sih gitu, bagusnya apa sih gitu. Ternyata ketika dia punya passion di sini, dia bisa melakukan banyak hal tentang hal ini. Anaknya sekarang sudah lebih dari 10.000 subscriber di YouTube gitu ya. Namanya Mbak Nimas, ya. Saya sebutkan namanya itu. Semoga menjadi barokah untuk orangnya gitu ya. Dia suka di bidang anime ini, dia bikin itu video-video pendek gitu ya dengan anime, ngobrol apa tentang apa, ada background lagunya diupload di YouTube. Karena continue tadi, passionnya di situ. Oh ternyata subscribernya banyak ya. Teman-teman yang lain yang suka dengan hal yang sama kemudian subscribe gitu ya. Dan sekarang malah sudah jauh lebih banyak itu subscribernya dari Pak Ari gitu ya. Walaupun Pak Ari tuliskan di bawah pojok
kanan bawah itu ada alamat YouTube ya, siapa tahu ada yang subscribe gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh. Ketika kita punya passion terhadap sesuatu hal, kemudian kita melakukannya dengan senang hati, dia membuat itu, ya awalnya tidak untuk komersil ya, tapi dia lakukan itu akhirnya malah dapat manfaat lebih ya. Jadi bikin video pendek pakai aplikasi yang gratisan di Play Store, saya juga tidak tahu namanya apa. Tapi dia bikin video-video kartun itu, ngobrol, kemudian diposting, ngobrol, diposting. Ternyata subscribernya banyak, followernya banyak, dan sekarang mungkin lebih komersil, lebih bisa dimonetize lah bahasa orang sekarang gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk melaksanakan passion ke arah yang positif. Apakah itu juara? Kalau itu menurut saya prestasi gitu ya. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Mencapai YouTube subscriber di atas 1000 itu prestasi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi prestasi itu seperti tadi Pak Ari bilang di awal, gitu, banyak sekali hal. Nilai lebih dibandingkan yang lain itu adalah prestasi. Nah, sekarang dunianya adalah dunia digital ya, dunia sosial media. Ini Pak Ari tampilkan 3 yang sekarang paling hits di Indonesia ya. Kalau di negara lain beda lagi. Di Indonesia 3 hal ini yang cukup menarik gitu ya. Yang pertama adalah Instagram, yang kedua TikTok, dan yang ketiga adalah YouTube. 3-tiganya adalah etalase ya. Kalau orang jualan gitu, kalau di rumah makan Padang itu ada lemari kacanya. Di dalamnya ada isinya ya. Yang dulu tinggal nunjuk gitu ya. Ini nanti keluar nasinya apa. Kan sekarang dunianya seperti itu. Seperti dunia dengan penuh sentuhan sekarang ya, tinggal disentuh semuanya. Nah, ini ada 3 hal ini. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Ini ketika kalian punya hobi bisa menjadi prestasi. Ada hobinya bikin postingan gitu ya, banyak sekali kan, bikin postingan di Instagram, kemudian dia jadi selebgram, kemudian sekarang menjadi cita-cita ya. Banyak sekali orang yang menuliskan cita-citanya menjadi selebgram gitu ya. Kalau kenal Ria Ricis awalnya hanya mainan slime, sekarang sudah sebegitu hebatnya gitu ya, karena dia tahu passionnya, dia jalankan passionnya gitu ya. Kemudian TikTok itu sekarang banyak sekali artis TikTok ya, bikin video-video pendek di TikTok, kemudian viral, terkenal, endorse gitu ya. Tetapi juga banyak yang gara-gara TikTok salah gaul juga banyak. Nah, nanti kita bahas tentang hal tersebut ya. Kemudian YouTube ya, jadi banyak sekali video-video tutorial, apalagi di rumah ini ya. Sekarang semuanya di rumah, orang belajar ya dari YouTube ya. Mau masak A ya tinggal cari resepnya di YouTube, dilihat caranya bagaimana begitu ya. Mengerjakan soal ya dicari di YouTube juga ada jawabannya, walaupun ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian download ya. Itu Pak Ari lihat di TikTok gitu ya, iklan ngerjain soal matematika, di foto soalnya langsung keluar jawabannya. Nanti lama-lama itu ya ilmu itu hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Jadi pengen tahu jawabannya ya pakai aplikasi, tetapi kan sebenarnya ketika kita belajar berproses di sekolah adalah bagaimana logika kita jalan, bagaimana berpikir kita itu bisa menemukan solusi, kan seperti itu sebenarnya. Jadi ketika kalian memiliki hobi, hobi itu bisa kalian ubah menjadi prestasi. Di YouTube misalkan saya hobi cover lagu gitu ya. Banyak sekali kan cover lagu yang sekarang lebih hits daripada pencipta lagunya atau lagu aslinya gitu ya, bisa kalian lakukan itu. Kemudian yang di TikTok juga kita hiasi dengan TikTok ini konten-konten yang positif ya. Kemarin di awal pandemi itu konten cuci tangan ya, cuci tangan 30 detik atau berapa itu paling viral itu ya. Semua bikin itu ya. Edukasi sekali, bagus ya. Orang yang suka nonton TikTok jadi tahu cara cuci tangan bagaimana ya. Kemudian ada beberapa tutorial pakai masker ya, sekarang maskernya double gitu ya, masker medis kemudian di luar masker kain, ada tutorialnya. Oh, baru tahu ternyata kalau masker dibalik warna hijau di luar, warna putih di dalam itu untuk apa? Ya, itu kan kita kadang-kadang bisa dapat info itu dari TikTok gitu, misalkan begitu. Jadi semuanya adalah media dan kalian bisa memaksimalkan itu untuk menggali prestasi yang kalian miliki gitu ya, kompetensi kalian yang miliki. Makanya jangan ragu kalau ada ibu bapak guru kalian membuat tugas, upload saja di Instagram, nanti linknya yang dikumpulkan misalkan. Kalau Pak Ari di sekolah sering seperti itu ya, jadi mungkin ada materi yang harus anak membuat kreativitas atau karya, ya kami masukkan aja di YouTube atau di Instagram mereka gitu ya. Nanti ada nilai karyanya, ada nilai like dan views-nya ya. Jadi itu menjadi nilai top lebih gitu ya. Misalkan membuat poster tentang menjauhi narkoba begitu ya, diposting di Instagram.
Nah, posternya dinilai gurunya, like-nya itu adalah bagian dari kalian berbuat baik pada orang lain. Pesan positif dilihat orang lain, perlu dihargai itu ya. Ada 100 orang yang like gitu ya, atau ada berapa yang repost, itu kan menjadi bukti kalau materi kalian bagus, dilihat banyak orang, ilmunya beredar kemana-mana, itu perlu diapresiasi. Itu contoh kalau dalam pembelajaran ya, contoh dalam pembelajaran. Kemudian kalau TikTok ya banyak ya, bisa dilakukan di sana. Itu bisa menjadi sarana prestasi. Apalagi di Instagram, YouTube, TikTok ini kan sekarang banyak sekali kompetisi ya, ada kompetisi yang bisa diikuti ya, ada lomba poster, lomba semarak ini di Kemendikbud ini banyak sekali, ada pelajar Pancasila, ada apa itu banyak, semuanya lewat Instagram dan media-media ini. Jadi kesempatan kalian kuotanya itu biar positif ya, tidak hanya sekedar stalking ya, stalking A, B, C, D, tetapi juga menjadi tempat untuk berkreasi, tempat untuk anak-anakku semuanya mencapai prestasi yang diinginkan. Jadi banyak lomba gratis sekarang ya, di-upload di Instagram, di-tag 3 temannya, nanti diumumkan, kalau dapat ya lumayan ya, giveaway lah atau apa, itu juga bukti kalian bisa memaksimalkan media ini dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah kita berpikir out of the box ya, berpikir keluar dari kotak, yang itu saja lah, yang zona nyaman. Pokoknya sekolah itu ya absen pagi, kemudian tugas dikerjakan, dikumpulkan, sudah selesai sudah. Ya itu minimalisnya ya. Tetapi kalian harus mencapai yang optimal, ya, yang lebih dari itu. Di waktu yang sama, diberikan waktu yang sama, tetapi kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Ada nilai tambah. Jadi kita berpikir out of the box gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru mengajarkan kalian A, ya itu bisa kita terapkan di bagian yang B gitu ya, yang selaras, yang sama. Ini ada beberapa contoh dari Pak Ari. Yang pertama ini, Pak Ari punya murid itu sangat suka dengan Korea gitu ya. Kemudian dia pinter editing ya, pakai Photoshop dan teman-temannya itu, dia download gambar yang bagus-bagus, kemudian dia edit. Dari editing itu dia cetakkan ya, sekarang kan cetak digital printing di mana-mana gitu ya. Dia cetakkan model postcard begitu. Dia jual itu di Instagramnya, di WA-nya, jual ke teman-temannya. Itu adalah salah satu contoh punya prestasi ya. Dia punya income sendiri ya. Pendapatannya biasa dia pakai untuk bayari kuotanya belajar online dari jualan photocard-nya artis Korea gitu ya. Yang dia jual di Instagram, di WA ke teman-temannya, dia share begitu. Ada juga anak yang suka gambar ya, doodle gitu ya, bikin doodle gitu ya. Dia menerima orderan tuh pesanan ulang tahun temennya gitu ya. Si A mau ulang tahun, bikinkan doodle-nya dan sebagainya, dibayar ya 10.000, 15.000 ya lumayan untuk mengganti ongkos tintanya sama ongkos lelahnya, sisanya bisa untuk ditabung dan untuk kegiatan yang lain. Jadi ketika kalian punya potensi itu, maksimalkan itu ya. Doodle juga ada lombanya, ada lomba kompetisinya begitu ya. Jadi menjadi berprestasi itu tidak hanya sekedar juara A, juara B, tapi menghasilkan karya A, karya B adalah salah satu bentuk punya prestasi. Akan sangat keren ya ketika masuk di koran gitu ya, atau di KR gitu ya. Ari, siswa SMP Muhammadiyah 2 Depok gitu ya, sukses membangun bisnis doodle art sejak SMP kelas 8 gitu ya. Jadi dia punya usaha itu gitu, misalkan begitu. Jadi prestasi itu luas gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan yang tidak dilakukan oleh orang lain, itu salah satu prestasi. Jadi hal-hal seperti ini bisa kalian jadikan jadikan inspirasi. Jadi yang suka gambar ya diarahkan ke yang lebih lagi gitu ya. Selain tentunya nanti yang diarah positif yang resmi di sekolah nanti Pak Ari sampaikan di belakang. Ini ada contoh-contoh yang out of the box yang dilakukan oleh beberapa orang. Dari tantangan menjadi peluang ya. Jadi kita ubah tantangan menjadi peluang. Peluang untuk berprestasi, peluang untuk mendapatkan dalam tanda kutip komisi dari apa yang kita lakukan. Ini Pak Ari contohkan, ini mengubah tantangan menjadi peluang. Ini murid Pak Ari tahun lalu 2020. Ini finalis Ki Hajar STEM tingkat nasional dan mendapatkan Muhammadiyah Award. Awalnya hanya dimulai dari hal yang sederhana ya, kita zamannya pandemi harus jaga jarak, akhirnya kita diskusi di penelitian begitu, kita buat ikat pinggang jaga jarak. Niat awalnya sangat sederhana sekali ya, alatnya juga belum komersil untuk dijual beli, tapi
karena awal tuh punya ide dan semangat di awal, yang lain belum melakukan, menjadi trending dan masuk di beberapa TV dan media begitu sampai akhirnya juara. Itu salah satu contoh, ada tantangan kita ubah jadi peluang. Ada masalah, dari masalah itu kita cari solusi. Nah, solusinya itu bisa menjadi sesuatu yang meningkatkan nilai tambah. Jadi awalnya hanya iseng-iseng bisa jadi prestasi, bisa jadi komisi tadi. Jadi itu bisa dilakukan. Tentunya banyak hal yang ada di sekeliling kalian yang bisa diamati untuk dijadikan bekal untuk memulai rencana atau target kita ke depan mau melakukan apa. Ini tadi di awal sudah sempat singgung tentang Wattpad gitu ya. Wattpad itu adalah, ini bukan promosi atau endorse aplikasi, tidak. Wattpad ini adalah aplikasi untuk berbagi tulisan, kalau saya melihat ya literasi sekali ya, literasi ya. Murid-murid kami di bahasa Indonesia itu biasa ini kita wajibkan lah di dalam dunia online ya, meresum novel ya, tidak harus novel yang ada gitu ya, pakai novel digital yang ada di Wattpad juga bisa. Jadi orang yang memulai biasa bercerita di Wattpad, berseri-seri ceritanya dia tuliskan di sana, akhirnya dilirik oleh penerbit jadilah buku gitu ya. Dengan buku-buku yang semuanya dari Wattpad. Matt and Mo itu filmnya cukup belum begitu box office ya dibandingkan Habibie Ainun dan sebagainya, tapi penontonnya cukup banyak. Dan ini dimulai dari Wattpad ya. Jadi Ulan Fadi menulis di Wattpad berseri-seri, kemudian selama kurang lebih berapa bulan begitu dilirik oleh penerbit, kalau nggak salah Gagas Media atau apa ya. Terus kemudian dijadikan buku ceritanya, diediting, disunting jadi buku, bukunya dijual, bestseller begitu ya. Jadi setelah bestseller bukunya jadi difilmkan, nah itu juga adalah salah satu contoh. Jadi, mengisi kegabutan harian di rumah, tetapi bisa menjadi sesuatu yang berprestasi begitu ya. Yang sukanya nulis, yang sukanya curhat itu curhatnya diubah dalam bentuk cerita ya. Tulis di Wattpad. Share ke teman-temannya ya. Ini episode 1 atau seri 1, besok dilanjutkan lagi seri 2, seri 3, seri 4, mungkin sampai seri 100 atau 200 hari kalian menulis setiap hari satu tulisan. Tunjukkan ke guru, ibu, bapak, guru bahasa Indonesia, dicek, Pak, ini tulisan saya bagaimana? Bagus ini, Mas. Terbitkan saja lewat Muhadesa Press. Ya. Jadi, terbitlah buku karya siswa. Dimulai dari mana? Dari Wattpad. Jadi, ini kesempatan kalian berprestasi. Wah, penulis cilik dari SMP Muhammadiyah 2 Depok menerbitkan buku. Dimulai dari kreativitasnya mengisi kegabutan di rumah dengan menulis di Wattpad, misalkan. Jadi, kesempatan-kesempatan seperti ini bisa menjadi lahan untuk Anda sekalian berprestasi. Jadi kesempatan berprestasi itu sangat luas, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Jadi nanti di akhir ya, Pak Ari terangkan sedikit. Jadi ada banyak kesempatan dan peluang yang bisa kita raih di zaman ini ya. Jadi lebih menguntungkan lah dalam tanda kutip ya di satu sisi, tetapi memang di sisi yang lain selama pandemi ini kan interaksi kita secara langsung saja yang dibatasi. Selanjutnya kita sudah memaksimalkan peluang menjadi tantangan, fokus dan asah terus kemampuan. Setiap orang itu pasti punya kemampuan yang lebih yang mereka miliki dari apa yang mereka lakukan kesehariannya. Diasah terus supaya kemampuan itu bisa semakin bertambah atau semakin naik gitu ya. Kalau yang sekarang hits kan ini ya, yang banyak orang atau banyak anak-anakku lakukan di rumah kan e-sport gitu ya. Jadi e-sport ini kan sebenarnya sesuatu yang dimulai dari hobi, tetapi bisa menjadi prestasi ketika diarahkan pada tempat dan porsi yang sesuai. Terkadang kita belum bisa memanajemen diri kita. Kalau sudah nge-game ya lali belajarnya. Kalau sudah nge-game lali membantu orang tuanya. Jadi lali ibadahnya itu yang bahaya. Tapi ketika kita bisa proporsional, ya, punya skuad yang baik, latihan rutin yang terukur, ada kompetisi ikut, kesempatan untuk berprestasi itu besar. Jadi sekali lagi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Kembali kepada diri kita masing-masing, mengatur, memanajemen diri kita. Banyak yang bilang itu manajemen waktu ya, manajemen waktu jam sekian ngapain, jam sekian ngapain begitu ya. Tapi coba kita geser dari manajemen waktu itu ke manajemen diri. Yang kita manajemen adalah diri kita.
Jadi yang kita atur adalah diri kita. Saya akan begini jam sekian, saya akan begini jam sekian, saya akan begini jika begini. Yang kita atur adalah diri kita. Karena kalau anak-anak semuanya nanti kelas 7, yang sudah kelas 7 kan ada pelajaran IPA itu ada 7 besaran pokok ya. Salah satu besaran pokok itu adalah waktu. Nah, waktu ini salah satu besaran yang tidak bisa dimodifikasi oleh manusia. Karena dia selalu berjalan gitu ya. Waktu jam 7 lebih 1 ya tadi pagi. Besok ada jam 7 lebih 1 sudah ganti hari lagi. Parameternya sudah berubah. Jadi yang bisa kita atur adalah diri kita. Kita yang mengisi waktu. Jadi yang kita atur ada waktu itu adalah diri kita. Jadi anak-anakku boleh kalau Pari gitu ya. Kalian boleh nge-game ya, Pari juga gamer walaupun mainnya hanya bounce ya, bukan ke arah game yang seperti ini. Tapi sesekali itu penting juga ya untuk merefresh otak kita ya. Dari kepenatan mengerjakan tugas belajar dari rumah sehari-hari ya, sesekali ya 50 20 menit, 30 menit main satu match begitu ya. Ya all is well lah gitu ya. Tetapi ketika itu sudah edik gitu ya, sudah ketanduan, tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol, nah itu saatnya kita introspeksi diri dan berubah. Jadi semua itu ada porsi waktu dan porsi tenaga ya harus kita siapkan. Karena jadi jangan sampai kuota belajar 1 bulan itu lebih banyak dihabiskan di e-sportnya dibandingkan di mengerjakan tugas atau mengikuti belajar di sekolah. Jadi ini penting supaya nanti anak-anakku semuanya bisa menjadi pribadi yang pintar memanajemen waktu. Belajar memanajemen waktu dan manajemen diri itu ciri-ciri pemimpin yang hebat di masa yang akan datang gitu ya. The leading school ya, seperti semangatnya Muhadesta ya. Nah, ini yang perlu Pak Ari sampaikan tadi ya. Online competition adalah kunci. Ini kuncinya adalah di online competition. Dalam kondisi pandemi seperti ini banyak sekali kompetisi yang dilaksanakan secara online, secara daring. Ini adalah peluang ya bagi kita untuk memaksimalkannya. Banyak sekali lomba di luar negeri ya. Ini besok itu ada di Turki, ada di Bosnia, ada di Australia, lomba penelitian internasional. Sekarang modalnya online gitu ya. Mengirimkan abstrak penelitian ke sana, direview, lolos, presentasi, pameran secara online gitu ya. Menghemat banyak hal gitu ya. Kalau biasanya harus ngurus visa, beli tiket pesawat, produknya harus dibawa ke sana tentu biayanya mahal begitu ya. Sekarang dengan dunia COVID ini ya, dunia pandemi ini semuanya bergeser ke online. Nanti tetap levelnya sama, juara penelitian ilmiah tingkat internasional di Turki. Padahal arangnya lombanya di kamar gitu ya, di depan Zoom, di depan Google Meet gitu ya. Tetapi bisa menjadi prestasinya terbangun di sana. Jadi online competition-nya adalah kunci. Di lomba poster, posting di Instagram, di like banyak orang, ada juara favorit, ada lomba fotografi, lomba film pendek, lomba cover lagu. Banyak sekali kesempatan-kesempatan berprestasi di masa pandemi ini gitu ya. Jadi sekali lagi online competition ini adalah kunci gitu ya. Jadi di rumah gitu ya, banyak waktu di rumah, yang suka nulis tadi ya, mungkin 1 bulan bisa jadi 1 buku, 1 novel yang kalian tulis gitu ya, karena banyak waktu di rumah. Yang suka menulis puisi ya, sehari 1 puisi, 1 bulan dapat 30 puisi, 3 bulan jadi antologi puisi, jadi buku, jadi karya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian lakukan selama di masa pandemi COVID ini. Jadi online competition adalah kunci. Jadi banyak sekali informasi kegiatan ya yang resmi dari negara, misalkan ada FLS 2N, ini sudah seleksi ya kemarin ya, itu juga online ya, bikin video, videonya dinilai. KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional karate dan silat, bikin video ya, dinilai di juri, ada jurinya begitu ya. Besok KOPSI ya, kompetisi penelitian siswa Indonesia, masih ada waktu ini, lebih 2 minggu lagi mungkin ya. Ini juga online ya, ngirim proposal dikirim ke sana. Ada lagi KSN, kompetisi sains nasional, IPA, IPS, matematika, online juga. Jadi banyak sekali yang online ini menjadikan peluang kita untuk lebih banyak waktu belajar, lebih banyak waktu berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau misalkan dalam kondisi sebelum COVID ya, bimbingan KSN ya di sekolah setelah jam pelajaran sudah capek begitu ya.
sekarang di rumah gitu ya, dunia belajar sambil ngemil, sambil apa, enak sekali dengan Bapak Ibu guru maupun dengan teman-teman yang lain. Jadi online competition adalah kunci. Jadi banyak sekali kesempatan yang anak-anakku bisa ikuti ya untuk menjadi seorang juara ya, seorang juara. Seorang yang memiliki prestasi. Jadi ini kesempatan untuk mengaktualisasikan diri kalian di online. Apa saja sih yang bisa diikuti gitu ya? Banyak sekali ya di online itu. Kalau yang suka di Instagram itu ada @infolomba itu kalian cek, banyak sekali lomba yang diupdate hampir setiap hari. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan tadi yang di awal tadi ya, passion kalian apa gitu ya. Jadi minat kalian di mana, kalian punya semangat di mana. Lalu ada pertanyaan, kalau saya pengen tetapi saya belum punya kemampuan bagaimana? Nah, ini yang penting. Jadi ada seseorang itu kan ada dua term ya, ada dua kata yang mirip tapi sedikit berbeda. Yang pertama adalah mau, yang kedua adalah mampu. Jadi banyak orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau. Ya kamu nggak mau. Tapi ada yang mau tapi tidak mampu. Kalau mau tapi tidak mampu masih bisa dilatih. Ya, kalau mampu tapi tidak mau ya sudah jangan dipaksa, tidak mau. Semua itu harus datang dari hati. Kesadaran untuk berprestasi itu datang dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian itu pengen berprestasi, pengen menjadi juara, bahan bakar yang ada di dalam tubuh kalian itu yang harus dihidupkan gitu. Jadi kalau teorinya itu teori pengembangan diri itu namanya teori pesawat gitu. Pesawat itu berat besar gitu ya. Kalian ibaratnya pesawat berat besar, punya peluang, punya potensi, punya kemampuan. Tetapi kalau diam, dia bisa diparkirkan dengan ditarik mobil jeep itu bisa ya, ditarik, diarahkan untuk parkir itu bisa. Bapak Ibu guru kalian menarik kalian ayo belajar bisa. Tetapi tidak akan pada performa terbaiknya. Karena pesawat itu performa terbaiknya apa? Dihidupkan mesinnya, mengangkut banyak orang. Jadi seperti itu diri kita. Jadi kalau kita hanya melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik dari orang lain, saya pengen ini ya karena disuruh ibu saya, karena bapak guru meminta ini, begitu. Nanti hasilnya ya bisa, tetapi tidak akan semaksimal ketika motivasi di dalam diri kalian hidupkan, gitu ya. Jadi wah, saya harus berprestasi nih, saya harus jadi juara nih. Ngomong kelas 8, saya harus mengumpulkan jejak prestasi saya sebanyak mungkin supaya saya bisa menambah nilai saya besok lah ketika kelas 9 mau naik atau mau melanjutkan studi ke SMA atau SMK misalkan. Jadi dibangkitkan semangat berprestasi itu dari dalam diri kalian. Itu yang penting ya. Jadi kalau dari dalam diri sudah terbangun semangatnya, terbangun kemampuannya, keinginannya, kemauannya, insya Allah itu ya menjadi berprestasi, menjadi juara itu pasti ada banyak jalannya. Karena kalian semua tidak sendiri gitu ya. Kalian tidak sendiri. Tentu ada orang-orang baik di sekitar kalian yang akan mendukung kalian. Ada orang tua, keluarga, ada ibu bapak guru. Tentunya mereka tidak akan diam ketika kalian memiliki potensi untuk disalurkan. Pak Ari yakin ini ya, Bu Benih itu kalau tahu siswanya ada yang pinter nyanyi, mesti tidak akan didiamkan. Minimal kalau ada acara di sekolah disuruh nyanyi, kalau ada kesempatan bikin lagu mesti disuruh nyanyi gitu. Mesti begitu. Ada anak yang pinter yang gambar gitu ya, ada program grafitisasi tembok sekolah, mesti anak-anak yang pinter-pinter itu yang akan diundang duluan. Ayo Le, kamu bikin coba desain ini, bikin grafiti di sini yang bagus, tidak nyoret-nyoret di tembok di jalan, vandalisme dan sebagainya. Tentunya kan seperti itu. Jadi ketika kalian punya passion, kalian punya kemampuan, bolehlah kalian itu sedikit expose gitu ya, tunjukkan itu ya pada teman-teman terdekat kalian gitu ya, supaya mereka tahu kalau kalian memiliki kemampuan itu. Sehingga nanti mungkin ya si A kamu kasih tahu, aku tuh suka bikin doodle. Si A kemudian lihat di story Instagram atau apa ada lomba doodle, dia akan bilang nge-tag kamu minimal lah. Ari, ini loh ada lomba, kamu kan pinter, ikutan dong ya. Misalkan seperti itu. Itu pentingnya kita membangun teamwork tadi, membangun kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya kita bisa saling menyemangati. Ada lomba ini loh, kamu ikut. Nek menang jangan lupa PD-nya ya, atau PU-nya atau apalah, PM-nya, pajak menang misalkan, pajak juara PJ ya, pajak undian PU ya, terserah lah. Jadi kesempatan-kesempatan itu ayo dibangun mumpung anak-anakku lebih banyak waktu sekarang di online ini ya, di belajar daring ini ya. Ketika kewajiban belajar dari rumahnya sudah tercukupi, terpenuhi,
masih banyak waktu untuk kalian mengaktualisasikan diri atau membranding, ya, menunjukkan kemampuan kalian di sisi-sisi yang lain. Tadi kan Pak Ali contohkan beberapa hal, ya, dari cover lagu, gambar, dan lain-lain. Nanti bisa kita diskusikan setelah ini. Dan yang terakhir, yang ini prestasi tertinggi adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi yang Pak Ari sebutkan tadi adalah prestasi-prestasi duniawi, menjadi juara-juara di dunia, gitu ya, mendapatkan apresiasi dari orang lain, mendapatkan hadiah, mendapatkan reward, gitu ya. Tapi prestasi yang sebenarnya adalah prestasi ketika anak-anakku semuanya, anak-anak Muhadesta, anak-anak juara, menjadi pribadi yang makin tinggi takwanya, makin soleh pribadinya, makin rajin sholatnya, makin rajin baca Qur'annya, makin rajin membantu orang tua dan berbakti. Itu adalah prestasi tertinggi, ya, yang bisa kita jadikan bekal kita naik ke step berikutnya ketika kita memang sudah harus saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prestasi di dunia tadi adalah bekal kita, habluminanas kita, ya, menyenangkan hati orang tua, mengumpulkan prestasi, mengumpulkan pengalaman, tetapi jangan melewatkan prestasi sebenarnya yang harus tetap kita bangun untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih baik, lebih soleh dan soleh. Nah, itu tadi ketika semuanya dijalani, kalau kalian melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, berbuat kebaikan jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah yang kita dapat juga hanya setengahnya saja. Oleh karena itu, fokus, serius, laksanakan dengan hati yang gembira, bangkitkan motivasi dari dalam diri anak-anakku sekalian, menjadi juara, menjadi anak yang berprestasi, banyak jalannya. Tetapi menjadi anak yang soleh dan solehah, jalannya satu, ya, sekolah di sekolah Muhammadiyah 2 Depok, Sleman, Yogyakarta, Muhadesta. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bu Elita, untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Jika anak-anakku ingin berdiskusi, bertanya, kami akan sangat senang, karena kami biasanya itu lebih suka tanya jawab, ya. Jadi kalau ada pertanyaan kami akan menjawab. Terkadang apa yang kami sampaikan tidak memuaskan semuanya, kami mohon maaf. Hanya sedikit yang bisa kami bagi, mudah-mudahan anakku semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Gunawan yang telah memberikan inspirasi, motivasi, ataupun pengalamannya untuk anak-anakku semuanya. Ya. Sedikit Ibu Elita ingin memberikan kesimpulan dari yang disampaikan Pak Ari. Jadi untuk di masa pandemi ini, kalian harus bisa memanfaatkan peluang, harus mengetahui kemampuan kalian dan menunjukkannya. Ya, jadi ketika ada WA dari Bapak Ibu guru wali murid ataupun Bapak Ibu guru yang mengajar kalian untuk kalian ikut lomba, ya semangat ikut lomba, ditunjukkan. Jadi tidak harus juara, tidak harus langsung juara. Jadi ada langkah-langkah atau step-step kalian yang penting kalian mau berusaha, mau menunjukkan kemampuan kalian. Nah, kalau sudah belum tahu kemampuannya apa, coba digali lagi. Saya ini bakatnya di mana? Nanti bisa dikonsultasikan dengan kami. Nah, adanya pandemi ini, kita harus memperbaiki mindset kita, mindset berpikir kita. Dari yang kemarin kita misalnya tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan media yang ada, kita sekarang harus bisa, harus lancar dalam menggunakan IT.
Nah, kemudian kita harus berpikir untuk mencari informasi atau peluang dari diri kita masing-masing. Nah, lalu kita menumbuhkan mindset berpikir positif kita agar apa yang sudah menjadi bakat kalian, menjadikan kemampuan kalian, bakat dari lahir, bakat yang terus digali, itu bisa menjadikan kalian lebih berprestasi. Ya. Tuh. Cara yang ketiga adalah tanya jawab. Silakan kepada anak-anak kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan Pak Ari. Bisa melalui kolom chat. Angkat tangannya. Silakan. Mas Ruhian 8B. Yang lain bisa on kamera anak-anakku. Atau Mas Chandra Rena dari tadi sudah aktif sekali di kolom chat komentar. Ya, Chandra mau bertanya? Tidak, Bu. Oh, kok tidak? Kamu hobinya apa, Chandra? Bermain game, Bu. Saya Bermain game. Nah, silakan tanya ke Pak Ari gimana caranya mengembangkan bakatmu itu. Ya, Nadine mau bertanya, Nadine 9D. Pak Ari, Ya, silakan. saya mau bertanya Pak. Kan saya bakatnya tuh di bidang puisi. Tapi semenjak SMP kok kayaknya kalau puisi itu jarang ya lomba-lomba gitu. Terus saya menyalurkan bakatnya dari mana? Ya, terima kasih. Dah. Ya, langsung kami jawab atau bagaimana Bu Elita? Oke, monggo dijawab langsung, Pak. Ya, menarik sekali tadi pertanyaan dari Farah ya. Iya, Pak. Ya, terkait dengan puisi ya. Pak, SMP itu jarang lomba puisi. Ya, betul ya. Untuk SMP sekarang mulai jarang lomba puisi, tetapi bukan berarti tidak ada ya. Masih ada beberapa tempat yang mengadakan kegiatan lomba-lomba puisi. Tetapi untuk anakku Farah, jangan kemudian karena tidak ada lomba bakat dan minatmu di dunia puisi tadi kamu hentikan ya, terus berpuisi, terus menulis supaya nanti tulisan-tulisan puisi-puisi kamu itu terkumpul jadi satu yang bagus. Nanti bertemulah, saya yakin dengan Pak Eko ya, guru bahasa Indonesianya. Ketemu Pak Eko, ini karya puisi saya sudah menulis 100 puisi. Bapak lihat dan nilai puisi saya. Jadi Pak Eko pasti memberikan yang ini puisinya bagus nak, ini sudah bisa jadi antologi nih, antologi puisi, merindu puisi ya, kan merindu lomba puisi tadi ya, antologi puisi karya Farah SMP Muhadesta ya, nanti akan jadi sebuah karya yang positif yang bisa kalian lakukan. Atau anakku Farah bisa lihat cek di YouTube ya, namanya podcast sebelum tidur ya, silahkan kamu cari di sana, kamu bisa mengikuti jejaknya. Kamu baca puisinya, kamu rekam puisi itu dalam bentuk video, upload di YouTube-mu terus gitu ya. Nanti orang-orang ketika akan mencari contoh membaca puisi, nanti akan lama-lama akan algoritmanya itu akan mengarah ke YouTube-mu. Mungkin kamu tidak ikut lomba, tetapi orang-orang malah justru melihat kamu sebagai seorang pembaca puisi yang bagus dari karya kamu yang kamu tampilkan. Jadi banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan dirimu terhadap dunia puisi tadi. Tidak jarang ya, sangat jarang ya anak-anak yang suka menulis puisi sekarang. Yang paling banyak itu menulis pesan WA ya. Kalau menulis puisi itu kan jarang, jadi kamu termasuk orang yang jarang, dan orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang sukses. Itu prinsip ya. Biasanya orang yang sukses itu orang-orang yang sedikit menekuni dunia itu tapi serius, nanti dia akan menjadi bintangnya di bidang itu. Jadi terus menulis puisinya, perbanyak puisi yang kamu tulis, konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia di sekolahmu, Pak Eko atau Bunda Romi. Insya Allah beliau akan mendukung dan memberikan apresiasi yang bagus
arahan untuk perbaikanmu dan mungkin bisa menjadi karya bersama yang luar biasa nanti di SMP Muhammadiyah 2 Depok. Kira-kira begitu Bu Elita, sedikit yang bisa kami jawab terkait dengan puisi. Pak Ari juga suka nulis puisi ya, tapi tidak pernah dipublikasi. Puisinya khusus ya dulu sebelum menikah itu ya. Setelah menikah puisinya ganti. Saya kembalikan Bu Elita. Silakan Bu Elita. Ya, terima kasih Pak Ari. Farah tetap menulis puisi ya, semangat untuk semuanya. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat komentar. Yang pertama ini ada dari 8D, siapa ya namanya tidak terlihat. Kalau bakatnya di musik, tapi orang tua nggak restuin buat main musik, gimana ya Pak? Ya. Ini Baik. Ini pengalaman, ini bagus pertanyaannya. Saya rasa banyak sekali yang mengalami hal yang sama itu ya. Terkadang anak dan orang tua belum satu frekuensi. Kalau belum satu frekuensi itu dalam IPA belum beresonansi. Kalau belum beresonansi itu belum memberikan efek getar yang kuat. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah menyamakan frekuensi. Ajak ngobrol orang tua, ketemu bareng dengan orang tua. Pak, Bu, saya suka ini. Ketika saya suka ini, saya akan melakukan ini. Target saya demikian. Tolong doakan dan dukung saya. Misalkan begitu. Coba disampaikan dari hati ke hati seperti itu. Atau anak-anakku sekalian bisa menggunakan atau meminta bantuan orang terdekat. Misalkan yang berat bapak gitu ya, mungkin lewat kakek atau lewat neneknya gitu ya, biar untuk memberikan masukan. Tentunya anak-anakku jangan sampai, ini prinsip ya, jangan sampai berbohong dan membantah orang tua, itu bahaya. Jadi ridho Allah itu karena ridho orang tua, jadi pastikan ketika kalian melakukan sesuatu yang positif, itu tetap dalam restu mereka. Kalaupun belum, tetap diminta dengan baik-baik kepada orang tua, Pak saya pengen begini. Tetapi kalian harus komitmen ya. Banyak orang yang tidak komitmen, Pak saya pengen latihan musik bukan karena saya punya jiwa musik atau pengen jadi pemusik, tapi karena pengen bergaul dengan teman-teman saja. Nah itu juga harus konsisten ya. Jadi ketika orang tua sudah memberikan kepercayaan, jangan sampai kepercayaan itu kalian langgar sehingga mereka tidak mempercayai kalian lagi. Kadang-kadang itu penyebabnya. Jadi kalau kalian diberikan kepercayaan, lakukan kepercayaan itu dengan baik, supaya orang tua yakin kamu bisa diandalkan, kamu bisa diberikan tanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Bu Elita. Ini yang di chat yang bawah untuk Akbar, ini agak sama ya Pak. Tadi untuk Pak saya mau tanya, hobi saya kan bola Pak. Sebenarnya saya ingin mengembangkan hobi saya Pak, tetapi tidak direstuin orang tua Pak. Karena ortu saya lebih memilih olahraga voli. Agar orang tua sefrekuensi sesama anak gimana ya? Tadi hampir sama. Ini ada sebelumnya juga ada pertanyaan dari Muhammad Tino 9A. Pak, saya mau tanya, saya pernah ada kemauan untuk ikut lomba, tapi di diri saya sendiri itu kayak ada yang ngomong, alah palingan lo kalah, nggak usah ikutan lah daripada malu-maluin. Itu cara ngatasinya gimana ya Pak? Jadi bikin diri sendiri nggak pede. Jadi cara meningkatkan pedenya untuk ikut lomba itu ya Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Menyambung tadi terkait dengan orang tua ya. Kalau orang tua memang lebih baiknya dikomunikasikan dengan baik. Kalau melibatkan pihak sekolah bisa membantu adalah wali BK mungkin atau wali kelas, bisa menjadi fasilitator ya, anak ngobrol dengan orang tua. Jadi jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang kalau dipendam sendiri itu tidak tersampaikan, nanti malah menumpuk di dalam hati. Kalau sudah meledak itu malah kurang baik hasilnya. Jadi komunikasi adalah salah satu cara terbaik. Kemudian bagaimana kalau saya tidak pede ikut lomba? Temennya banyak, gitu ya. Temennya banyak. Banyak orang yang tidak pede ketika dia ikut lomba. Itu namanya self talk, gitu ya. Ngobrol dengan diri sendiri. Aku takut, aku gimana, aku belum mampu, aku belum mampu. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu yang ada di dalam diri kita. Kita juga bisa ngomong sama diri kita. Kita dengan yang lain itu stafnya sama, orangnya sama, kelasnya sama, sama-sama bersekolah, gitu ya. Kita punya lihat kesamaannya dengan diri kita, sehingga kita tidak inferior, ya. Oh mereka sama kok, ya. Kalau Pak Ari membimbing murid itu ya
kamu jangan berpikir juara. Kamu berpikir adalah memaksimalkan kesempatan. Kamu itu sudah juara, buktinya apa? Kamu mewakili sekolah misalnya. Di antara sekian ratus siswa, kamu yang dipilih. Tentunya ibu, bapak guru, semua melihat kamu memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain untuk kamu berprestasi. Kamu punya kesempatan itu. Itu satu langkah yang kamu miliki. Oh, saya itu sudah juara nih. Saya juara dari SMP Muhadesta. Saya akan ikut lomba mewakili sekolah. Di belakang saya banyak doa orang tua, banyak doa teman-teman, doa bapak ibu guru. Saya harus bisa nih, saya berani nih. Yakinkan diri kalian, kalau dalam lomba itu nyari pengalaman lah. Menang itu bonus gitu ya. Kalau saya bilang ke anak-anak itu, kalau ikut lomba itu ikut saja, ya. Kalah menang itu bonus gitu ya. Jadi minimal kalian dapat pengalaman, minimal kalian belajar. Apalagi kalau yang ikut lomba sejak kelas 7 gitu ya. Kelas 7 lomba belum berhasil, kelas 8 tahu gagalnya di mana, kelas 8-nya saya perbaiki. Kelas 8 kok belum sukses lagi, ikut lagi di kelas 9 misalkan. Ada beberapa event yang bisa ikut berkali-kali seperti itu. Jadi asah terus kemampuan kalian, insya Allah kalian mampu lah untuk melakukan hal itu. Jadi jangan inferior ya. Kalian punya mental juara yang sama. Kalian itu sudah juara dari sekolah masing-masing. Jadi ketika lomba jangan takut. Bismillah, pede. Jadikan ini kesempatan untuk mencari pengalaman. Jadi insya Allah, insya Allah bisa. Ya Allah ya, jadikan pengalaman itu sebagai guru yang terbaik. Dan ada lagi Pak, ini yang bertanya. Revalino 9A. Pak, saya mau tanyakan, saya sebelum pandemi suka sama matematika dan nilainya lumayanlah besar. Tapi kok semenjak pandemi nilai menurun, padahal belajar masih sering kayak dulu. Ya, terima kasih Mas Revalino ya. Pengalaman yang memang banyak dirasakan oleh banyak orang, belajar daring itu tidak bisa semaksimal belajar ketika tatap muka. Tentunya ini masih dalam rangka adaptasi ya, penyesuaian. Mungkin 6 tahun di SD belajar tatap muka, baru masuk SMP, kemudian belajar daring. Tentunya ada gap ya, ada penyesuaian yang perlu anak-anakku lakukan untuk mendapatkan hasil yang sama atau hasil yang lebih baik. Ketika hal itu terjadi, anak-anakku bisa memaksimalkan komunikasi dengan guru mata pelajaran. Tentunya sekolah memberikan kesempatan anak-anakku bertanya, berdiskusi pada Bapak Ibu guru mata pelajarannya, mungkin melalui WhatsApp atau melalui grup yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi itu bisa dilakukan, komunikasikanlah. Mungkin karena belajar sendiri dengan belajar didampingi guru kan tentu berbeda. Kalau sekarang belajarnya didampingi guru di rumah orang tua, tentunya belum tentu orang tuanya semua mampu di mata pelajaran tersebut. Sehingga bimbingan dari Bapak Ibu guru yang tidak maksimal karena pandemi ya, karena tidak bisa ketemu langsung hanya melalui video, melalui teks, melalui rangkuman atau modul. Kalau anak-anakku merasa itu belum maksimal, bisa dilanjutkan komunikasinya dengan guru mata pelajarannya. Mungkin kalian sudah belajar mengerjakan soal, misalnya kalau nggak bisa, saya yakin Bapak Ibu guru tidak akan marah ketika kalian mengirimkan foto soal dan bertanya itu, mungkin mereka malah sangat senang. Artinya kalian di rumah itu belajar gitu ya. Jadi kalau orang yang diam itu kan dianggap mengerti. Kadang-kadang sudah paham, tidak ada yang bertanya. Tetapi ketika ujian ternyata tidak bisa. Nah, jangan ragu untuk bertanya ya. Bertanya itu adalah salah satu cara kita memperoleh ilmu. Jadi dulu orang-orang pendahulu kita yang sukses dulu itu ya, para imam besar itu ya, mereka belajar itu mendatangi gurunya ya. Mereka mau belajar kitab ya pergi ke Ustadz A ya, mau belajar tentang A, ilmu apa, ilmu alam ke Ustadz B, pergi ke daerah yang lain begitu ya. Tetapi di era perkembangan zaman, ilmu itu yang mendekat ke kita dalam bentuk sekolah. Jadi kita yang datang ke sekolah sudah siap semua ini, guru yang pintar matematika ada, guru yang pintar bahasa ada. Tetapi sekarang kita kembali lagi seperti dulu, kembali ke zaman dulu. Kalau kita pengen ilmu tertentu, ya kita yang harus mendekat lagi, gitu ya. Bukan ilmunya yang mendekat, tapi kita yang harus mendekat. Jadi mau belajar matematika belum maksimal, ya dekati guru matematikanya. Mau belajar bahasa Inggris belum maksimal, dekati gurunya, kan begitu sekarang. Karena kita terpisah oleh jarak karena pandemi. Jadi anak-anakku semuanya, Pak Ari yakin semangat belajar yang sudah ada itu adalah modal yang baik.
start yang awal yang bagus untuk kalian mencapai satu tahap di atasnya, yaitu kesuksesan atas hasil belajar yang kalian lakukan. Begitu Bu Lita. Ya Pak, ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini dari Mas Chandra Rena 8B yang dari tadi aktif. Waktu Pak Ari menampilkan game, tadi lalu menyalakan mic-nya. Bentar Pak, ini tadi. Ya. Sebentar Pak, mana ya? Duh, sebentar Pak. Chandra. Terbaca mboten Bu Lita? Sudah Bu. Oke. Untuk Chandra, Pak, saya mau tanya, sebelum corona kan saya suka main di luar, tapi semenjak corona saya lebih suka main game. Cara mengatasinya gimana ya, Pak? Ya, ini mengatasi apa ini? Mengatasi supaya gamenya berhenti atau mengatasi mungkin ketertarikannya Mas Chandra untuk main keluar lagi, Pak. Tidak main game di kamar saja. Oh iya itu. Sekarang kan kita generasi menunduk ya, generasi menunduk mainnya di HP atau di tab terus ya. Karena kondisi sekarang, tentunya untuk mengurangi ketergantungan itu, jadi tadi Pak Ari sampaikan yang bisa dimanajemen adalah diri kalian masing-masing. Jadi kalian harus meyakinkan diri kalian, mengatur waktu kalian untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau game ya diberi jadwal saja, jam belajar jam 7 sampai jam 12, saya belajar nggak di kamar, saya belajar di ruang tamu misalkan. Nanti itu kalian bisa situasikan itu di rumah gitu ya, supaya kalian merasa sesuatu itu berbeda. Oh nanti pas pelajaran jam 7 sampai jam 9 saya di kamar, istirahat ya saya keluar, sampai jam setengah 10 saya kerjainnya di ruang tamu, supaya suasana belajar di rumah itu terkondisikan seperti sekolah gitu ya, walaupun itu di rumah. Jadi kalian atur waktu itu dengan tempat-tempat yang berbeda, itu bisa menjadi solusi mengurangi kebosanan ya, mengurangi kebosanan di rumah. Nah nanti gamenya baru jam 12.30 misalkan setelah selesai BDR atau setelah selesai pelajaran, misalkan seperti itu. Jadi buat pembagian waktu dari diri kalian masing-masing agar nyaman belajar, sehingga kalau sudah nyaman di belajarnya, gamenya tadi kan akan sedikit terlupa gitu ya. Nanti hanya pada waktu tertentu saja kalian bisa menggunakannya. Jadi itu bisa mungkin menjadi solusi. Atau kalian karena belajarnya pakai HP ya, kalau belajarnya nggak pakai HP, HP-nya saat belajar disimpan itu supaya tidak nge-game. Tapi kan sekarang belajarnya pakai HP. Jadi jangan dibuka aplikasinya saat belajar. Jadi benar-benar kalian buka itu ya saat waktu luang saja begitu. Jadi semuanya akan terkondisikan dengan baik. Tadi ya, jadi coba buat suasana baru belajar di rumah. Mungkin jam pelajaran pertama nanti di kamar, jam pelajaran kedua di ruang tamu, jam ketiga nanti di teras, begitu. Jadi supaya kalian punya gerak ya. Jadi tidak hanya stagnan di kamar, duduk di meja, duduk di kursi gitu ya, melihat layar laptop atau layar HP seharian ya, bosen ya, suntuk, malah nanti tidak maksimal. Jadi kalian boleh melakukan variasi-variasi itu menurut saya ya. Jadi dicoba mungkin bisa bermanfaat. Itu Bu Rita. Terima kasih Pak ya, untuk Mas Chandra ya, dibuat jadwal kapan waktu belajar, kapan waktu main game, dan tidak lupa waktu sholat, waktu makan juga. Ini ada pertanyaan Ya, lagi Bu. dari Mbak ya, Gus. Dari Mbak Ceisha Nova. Ya. Ini kalau Mbak Ceisha Nova kelas 9A, itu semisal kita sudah punya passion, sudah ada kemauan, orang tua juga sudah mensupport, tetapi ada beberapa orang yang meremehkan atau menjatuhkan kita. Nah, di situ merasa tidak minat lagi untuk mengikuti lomba misalnya. Bagaimana ya caranya agar kita tidak terlalu memikirkan kata-kata orang lain? Ya, ini pengalaman yang menarik ya. Alhamdulillahnya orang tua mendukung, ada kemauan, tetapi pihak lain yang menganggap kita remeh gitu ya, meremehkan kita. Ah, kamu paling nggak bisa, ah, kamu paling nggak sukses gitu ya. Orang yang meremehkan itu yakinlah mereka satu level di bawah kita.
Mereka hanya bisa berkomentar, tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan. Jadi orang yang suka meremehkan kita itu orang yang paling peduli sebenarnya. Buktinya mereka melihat kekurangan kita ya, mencari-cari kekurangan kita untuk menyampaikan kepada kita gitu. Jadi anggap saja itu sebagai motivasi ekstrinsik ya, motivasi dari luar untuk kalian buktikan nih. Kalau mereka bilang paling nggak sukses, paling nggak, ya sudah, terima kasih. Saya akan buktikan pada kamu dalam hati ya, jangan bilang sama orangnya nanti malah perang gitu ya. Dalam hati kalian bilang, oh ya, terima kasih kamu telah memberikan saya semangat baru, saya akan buktikan kalau saya bisa. Dan ketika saya sudah bisa, kamu orang yang pertama yang akan saya beritahu. Nah, itu dalam hati gitu ya. Berikan perlawanan dalam hati, bukan langsung ya, kamu kok ngata-ngatain aku gitu. Malah kita turun sama seperti mereka. Jadi kalau mereka menganggap kita remeh, menganggap kita tidak mampu, ya sudah, dengarkan saja. Anggap sebagai angin lalu saja, penyemangat kita untuk membuktikan pada orang itu, kamu bisa melakukannya. Itu insya Allah bisa kalian lakukan. Kemudian dekatilah orang-orang yang mensupport ya. Jadi kalau orang bilang itu kan berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu ya. Jadi kalau berkumpul dengan orang itu membuat kalian tidak semangat, ya kurangi interaksi dengan orang-orang itu. Bertemulah dengan orang-orang yang akan memberikan kalian semangat. Jadi teman-teman kalian yang menyemangati itu yang menjadi penyemangat kalian untuk maju dan sukses. Jadi jangan sampai gara-gara orang lain kalian terhambat untuk berprestasi. Ya. Justru mereka itu melakukan itu karena mereka iri, dalam tanda kutip ya. Mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi kamu yang mendapatkan kesempatan, tunjukkan kamu bisa. Jadikan dia orang pertama yang kamu kasih tahu, aku sukses, aku bisa, aku menang. Jadi biar mereka juga tahu, oh ternyata saya tidak boleh seperti ini ya. Jadi tentunya kolaborasi sekarang itu saling menyemangati ya, menjadi juara bareng-bareng. Jangan sampai kita menjadi pemenang dengan mengalahkan orang lain, tapi kita menang itu karena kita lebih baik dari mereka saja. Jadi nggak usah menjadi putih dengan menghitamkan orang lain atau menyalahkan orang lain, jangan. Jadi kita menjadi putih yang paling bersinar ya, pakai rinso atau pakai yang lain. Jadi lebih putih. Ya. Mereka putih semua, kita lebih putih. Nah, jadi jangan sampai kita putih karena yang lain gelap. Ya. Jangan. Nah, jadi ya, bismillah bisa. Itu Bu Lita. Ya, terima kasih Pak Ari ya. Itu ya Mbak Ceisha Nova ya. Kembangkan dirimu, tidak usah mendengarkan kata-kata orang lain, tetap yakin bahwa dirimu bisa melakukan hal tersebut. Nanti ketika kamu sudah sukses, beritahu orang itu. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Waktunya masih 15 menit lagi. Atau sudah cukup? Sudah jelas dari pemaparan Pak Ari? Sudah ya, kelihatannya sudah cukup jelas. Untuk anak-anak, mohon tetap berada di link Zoom ini. Mohon tetap berada di link Zoom ini karena akan ada penutupan portasi. Ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu Elita tutup saja ya. Ya, boleh bertanya lagi, boleh. Silakan Chandra Rena. Jika masih ingin bertanya, silakan. Chandra Rena 8B. Chandra Rena. Saya lagi menulis, Bu. Oh, lagi ditulis pertanyaannya. Oh ya. Ada yang lain yang mau bertanya dari 8A. 8C.
8D. 9A. 9B, 9C, silakan. 9D ada ya, 9D. Nah, nih. Chandra bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, kalau main game yang saya sering diejek dan saya dibilang noob, saya jadi malu, cara mengatasinya gimana ya, Pak? Ini pengalaman banyak anak ya yang sering bertanya dan sudah dibantu menjawab teman-temannya di chat ya. Itu bagus tuh jawabannya. Banyak yang menjawab. Yang pertama itu mentalnya dikuatin, Dek. Itu betul ya. Jadi kita harus kuat mental. Pribadi yang tangguh itu siap menghadapi banyak tempaan. Jadi biasa saja ya. Namanya orang belajar itu ya kadang salah, kadang nggak maksimal. Ya biasa saja. Dinikmati saja ya. Dijalani saja ya. Jangan hiraukan, betul itu ya katanya Hanif 9C, itu teman yang baik itu. Jangan hiraukan gitu ya, jangan hiraukan. Kemudian yang penting adalah jangan sampai mengarah pada cyberbullying ya. Jadi ini penting, jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang di dunia game itu, makanya kalau game itu harus diawasi itu karena ini. Setiap kali ada main itu kan kadang-kadang obrolannya jadi kurang baik gitu ya. Ada dalam tanda kutip celaan, hinaan kepada yang lain itu ya jangan sampai itu yang menjadi kebiasaan kalian lakukan ya. Jadi kalau bisa gamenya yang positif ya, mainnya yang positif, hindari hal seperti itu. Dan kalau Pak Ari dengan anak-anak di sekolah yang Pak Ari mengajar, itu kita berikan waktu khusus seperti itu. Jadi biar kita punya kesempatan untuk memantau anak-anak untuk bermain. Jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan, menang-menangan mabarnya, tetapi mengarah ke arah prestasi, karena banyak sekali kompetisi resmi yang bisa diikuti untuk event itu. Jadi benar-benar jadi atlet ya, jangan hanya sekedar menghabiskan kuota saja. Kira-kira begitu. Pokoknya fokus, serius, insya Allah nanti lurus setelah hasilnya maksimal. Itu kira-kira Bu Rita. Ya, terima kasih Pak. Ada yang bertanya lagi, ini Mbak Raden Roro Ataya, kelas 9. Pak, saya mau bertanya, saya sering sekali males belajar, nggak mood belajar di kondisi pandemi ini. Gimana cara mengatasinya biar semangat belajar tanpa ada kata malas lagi? Cara meningkatkan semangat belajar, Pak, di masa pandemi berarti. Ya, terima kasih. Semangat belajar itu ada dua ya. Semangat dari dalam diri sendiri dan semangat dari luar ya. Kalau motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dibangun dari dalam diri kalian sendiri. Salah satu caranya yang pertama adalah self talk ya, ngomong sama diri sendiri. Kalau yang lain bisa, saya juga harus bisa. Itu ya, yang pertama itu. Kedua, yakinkan pada diri kalian, aku harus bisa karena aku ingin seperti ini gitu ya. Jadi kalian punya target ya, punya tujuan. Jadi kalau kalian belajar itu pengen apa sih gitu ya. Ada tujuan yang akan kalian capai. Jadi itu bangkitkan dari dalam diri kalian sendiri. Ngomong sama diri sendiri, kalian punya potensi yang sama dengan yang lain dan mereka bisa, saya juga harus bisa. Kemudian kalian punya target cita-cita apa yang ingin kalian capai itu. Dan kalau kalian ingin mencapai itu, kalian harus melewati tahapan ini gitu ya. Jadi kalau saya pengen lulus dengan nilai terbaik, ya saya harus belajar, misalkan begitu. Kemudian ada motivasi ekstrinsik gitu ya, ngobrol sama bapak ibu gitu ya. Jadi biar kalian termotivasi belajar itu apa sih? Biar suasana belajar itu nyaman itu apa gitu ya. Ada yang belajar sambil dibuatkan sarapan atau cemilan orang tuanya, bisa ngobrol aja. Ya, ayah, bunda, kalau saya BDR itu belajar dari rumah itu pengennya ada cemilan misalkan, ngobrol aja. Mungkin ketika orang tua bisa menyediakan kan tentu mereka juga akan memberikan, apalagi untuk yang terbaik bagi anaknya. Kemudian mungkin dari segi peralatan, aku pengen belajar ini tapi nggak ada ini gitu ya, ngobrol ya, komunikasikan, nanti
mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat. Dan bergaulah dengan teman-teman yang baik ya. Jadi kadang-kadang kan yang menyurutkan motivasi kita itu teman kita. Waktu kita lagi asik ngerjain tugas, lihat story temennya lagi jalan-jalan, nanti turun semangatnya. Waduh, dia jalan-jalan kok aku ngerjain tugas gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengatur itu dari diri kalian sendiri. Pastikan kalian punya tujuan, kalian punya keinginan, dan tentunya ketika kalian berhasil melakukan sesuatu ada reward pasti ya, reward itu pasti. Baik yang dalam bentuk materi, nilai bagus, mungkin dapat hadiah dari orang tua, tapi juga ada nilai-nilai yang lain yang akan diberikan oleh Allah. Orang-orang yang belajar itu, nanti mereka akan mendapatkan pahala dari proses belajar yang mereka lalui, bukan hanya sekedar hasilnya. Kalau hasilnya kan bisa tanya Google, lebih pinter ya daripada gurunya sekarang. Tapi kalau kalian prosesnya, nah itu yang akan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi yakinkan kalau belajar itu ibadah, kalau ibadah nggak boleh males. Karena surga itu manis, maka perjuangannya kadang-kadang pahit dan butuh keringat gitu ya. Tapi kalau yang mudah-mudah itu biasanya tidak maksimal. Yang instan itu kan nggak baik untuk kesehatan, toh. Jadi cari yang berproses. Gitu. Terima kasih Bu Lita. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ari dan terima kasih untuk pertanyaan dari anak-anak semuanya. Nah, jadi motivasi belajar yang tinggi itu berasal dari dalam diri kalian masing-masing, dari intrinsik. Kalau dari ekstrinsik itu dari pihak luar, dari Bapak Ibu guru itu ya kami hanya bisa memberikan dorongan dan semangat untuk kalian. Namun yang harus mempunyai semangat yang tinggi itu timbulnya harus dari dalam diri kalian masing-masing. Ya, gunakan waktu kalian untuk belajar karena kalian masih pelajar SMP dan tentunya kalian ingin melanjutkan cita-cita kalian. Nanti kalian masih bisa di SMA, SMK, kuliah, ataupun nanti bisa usaha. Ya, usahanya dimulai dari sekarang. Usaha yang lebih keras dan lebih keras lagi. Gitu. Kiranya cukup waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Ari Gunawan. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan. Terima kasih Bu Elita dan terima kasih untuk Bu Hadesta atas kesempatan yang diberikan. Selamat dan sukses untuk anak-anakku semuanya. Pak Ari tunggu kabar kalian dengan prestasi dan juaranya masing-masing. Sukses untuk Bu Hadesta. Terima kasih atas kesempatannya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, anak-anak. Untuk acara pembinaan karakter kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kalian tetap di room Yum ini karena ada acara penutupan fortasi. Begitu pesan dari Bu Benih. Dari Bu Elita, apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.